Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintah menganggarkan 110 triliun rupiah dana APBN 2021 untuk bantuan sosial COVID-19. Apa saja perbedaan bansos tahun ini dibandingkan tahun 2020? Selengkapnya akan dibahas Valencia Melvinci. Silakan Valen. Ya, Sumi dan juga pemirsa, tentu di tahun 2021 ini bansos COVID-19 juga akan terus dilakukan oleh pemerintah. Namun tentu ada perbedaannya ketimbang tahun 2020 mengingat tahun ini yang akan menjadi Menteri Sosial adalah Risma dengan sejumlah skema dan juga skenario baru dalam pendistribusian bansos COVID-19. Mari kita lihat seperti apa rincian dari APBN 2021 yang juga sudah ditujukan untuk bansos COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Saat ini sudah dianggarkan total ada 110 triliun rupiah yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat melalui sejumlah program khususnya untuk bantuan sosial COVID-19. Yang pertama akan ada program kartu sembako dengan total 45,1 triliun rupiah. Di sini sudah juga dinyatakan nantinya masing-masing akan menerima 200.000 per bulan yakni setiap keluarga penerima manfaat. Kemudian juga ada program Keluarga Harapan yang juga sudah sebelumnya berlangsung di tahun 2020. Kini akan ada anggaran 28,7 triliun rupiah. Selanjutnya adalah bantuan sosial tunai sejumlah 12 triliun rupiah, kartu prakerja dengan total 10 triliun rupiah, bantuan langsung tunai dana desa juga sudah dilakukan sejak 2020 adalah senilai 14,4 triliun rupiah dan juga akan ada diskon listrik yang masih akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan total anggaran 3,78 triliun rupiah. Kemudian coba kita lihat pada tahun 2020 seperti apa saja bantuan sosial yang juga sudah diterima oleh masyarakat. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau yang kita kenal dengan istilah PKH. Ini sudah berlangsung sejak tahun lalu dan juga ada bansos tunai untuk peserta program sembako atau BPNT non PKH. Selanjutnya adalah bantuan sosial beras dan yang terakhir juga merupakan diskon listrik. Seluruh bantuan sosial ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 dari Menteri Sosial terdahulu dan juga nanti akan berlangsung sampai dengan tahun ini. Dan kita lihat apa sebenarnya perbedaan di mekanisme perbaikan pemberian bansos 2021. Yakni di sini akan ada perubahan. Yang pertama adalah dari skema penyaluran yang akan dilakukan 3 bulan satu kali. Untuk tahap pertama nantinya sudah akan mulai hari ini 4 Januari 2021, dilanjutkan nanti di bulan April, Juni dan juga terakhir di bulan Oktober di sepanjang tahun 2021. Nantinya akan ada bantuan sosial reguler. Khusus untuk bantuan sosial reguler ini adalah salah satu hal yang baru di mana dinyatakan bahwa program PKH dengan nominal 300.000 per penerima ini akan disalurkan dari PT Pos Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang baru dan kemudian yang kedua adalah diskon listrik yang masih akan dilakukan dari PLN. Namun jika prabayar nanti akan diberikan melalui token listrik, sedangkan jika pasca bayar nanti akan langsung dipotong dari PLN. Dan yang terakhir adalah sembako yang akan diberikan dari Himbara. Sedangkan untuk bansos non-reguler ini merupakan program yang sudah berjalan sejak tahun 2020 silam. Yakni ada bantuan sosial tunai yang nantinya akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia kepada seluruh masyarakat yang berhak untuk menerima bansos ini. Dan yang terakhir adalah bantuan langsung tunai dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Kemudian kita lihat seperti apa kemudian pengawasan yang juga akan ditekankan oleh Risma selaku Menteri Sosial yang baru terpilih terkait dengan penyaluran bansos COVID-19 ini. Yakni dari seluruh ungkapan dan juga statement yang disampaikan oleh Risma ini ada yang bisa kita rangkum nantinya bansos akan dilakukan secara transparan. Tidak ada lagi yang diberikan datang ke rumah masing-masing namun semuanya dilakukan secara elektronik. Dan yang kedua adalah pelaporan untuk penerima bantuan dan juga yang diterima oleh Kemensos. Jadi pada saat Kemensos memberikan bantuan sosial bagi masyarakat nantinya akan ada feedback yang diberikan oleh masyarakat kepada Kemensos. Kemudian yang terakhir adalah akan ada kontrak dengan pihak penyalur. Pihak penyalur di sini adalah pihak ketiga yang juga sudah dinyatakan secara jelas sejak awal siapa yang akan melakukan penyaluran. Yang pertama adalah PT Pos Indonesia dan kemudian ada PLN dan juga yang terakhir adalah Himbara yang sudah disebutkan dengan jelas. Selain itu juga ada tugas yang harus diperhatikan oleh Risma dalam rangka pengawasan yang dilakukan untuk bansos ini adalah tentunya
pembaharuan dari data penerima bansos. Mulai dari siapa saja keluarga yang akan menerima bantuan sosial, apakah ada perubahan dari data yang sudah ada, dan kemudian kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Tentu harus ada perbedaan ketimbang tahun lalu. Yakni yang pertama, diharapkan dengan pengawasan bansos yang baru ini akan ada minimalisir kerumunan dan juga antrian pada saat melakukan pembagian dan juga distribusi bansos. Yang kedua adalah tidak lagi dalam bentuk sembako. Namun ini masih kita tunggu seperti apa kepastiannya dari kartu sembako ini nanti akan seperti apa diberikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah untuk meminimalisir penyelewengan dana, ini semuanya akan dilakukan transfer secara elektronik. Dan tentu kita berharap ini nantinya akan menjadi salah satu jawaban supaya tidak lagi ada jenis-jenis penyelewengan yang sudah terjadi terkait dengan distribusi bansos COVID-19 yang dilakukan di 2020. Dan terakhir, dari semua pembaruan dan juga perbedaan yang kita harapkan, tentu ada harapan besar dari skema pendistribusian bansos 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, jadi jangan sampai mundur. Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat dan juga konsumsi rumah tangga. Dengan pernyataan yang disampaikan oleh Joko Widodo ini, kita juga berharap bahwa Mensos bisa bekerja dengan lebih baik, terutama dalam proses pendistribusian bansos COVID-19, karena kita belajar dari tahun lalu terjadi penyelewengan, dan juga kita berharap ke depannya bansos bisa tersalurkan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Demikian At Large hari ini, saya kembalikan ke Anda di studio Sumi. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi untuk pemaparannya.